Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Agustina Indah Aryani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali lanjutan dari latihan soal yang sebelumnya. Latihan 2. Suatu perusahaan memiliki data usia income salesperson dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut data usia atau X1, pengalaman kerja atau X2, dan income. Tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan sig 0,05. Langkah-langkah pengerjaannya, isi data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Data di sini berupa income, usia, dan pengalaman kerja. Lalu, isi data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Untuk melakukan analisis, klik Analysis. Selanjutnya, klik Regression. Pilih Linear. Selanjutnya, pindahkan variabel income ke kolom dependent dan pindahkan variabel usia dan pengalaman kerja ke kolom independent. Isi kolom metode dengan perintah Enter, kemudian klik Statistik, Regression Coefficient atau perlakuan koefisien regresi. Tetap aktifkan pilihan Estimate. Klik pada pilihan R-Square, Change Descriptive, Part and Partial Correlation, dan Collinearity Diagnosis pada kolom sebelah kanan, serta tetap aktifkan model fit. Selanjutnya klik Continue. Lalu klik Plots. Pilih Dependent dan pada pilihan Standar Residual Plots centang Histogram. Selanjutnya klik Continue. Selanjutnya klik Option pada pilihan Stepping Method Kriteria. Masukkan angka 0,05 pada kolom Entry dan Removal 0,10. Beri tanda centang pada Include Constant in Equation dan pada pilihan Missing Value centang Include Cache Request. Kemudian pilih Continue dan klik OK untuk memproses data. Setelah melakukan proses analisis, maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Analisis output. Untuk analisis yang pertama, kita analisis pada tabel deskriptif statistik untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Pada tabel deskriptif statistik ini, kita analisis yang pertama, median dari income adalah 29990,91 dengan standar deviasi sebesar 9652,404 dan jumlah data yang data tersebut sebesar 11. Lalu kedua, mean dari usia adalah 39,00 dengan standar deviasi sebesar 4,879 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Lalu yang ketiga, mean dari pengalaman kerja adalah 8,64 dengan standar deviasi sebesar 2,908 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Analisis yang kedua, kita menggunakan tabel correlation. Di sini ada dua analisis. Yang pertama, analisis korelasi menunjukkan angka sebesar 0,219 antara income dan usia. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah rendah. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,042 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja tergolong lemah dan bisa diartikan tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut. Untuk menganalisisnya, hubungan antara dua variabel berdasarkan nilai derajat korelasinya baik positif maupun negatif. 0,7 sampai dengan 1 tergolong kuat, 0,4 sampai dengan 0,7 tergolong rendah, 0,2 sampai 0,4 tergolong rendah, dan kurang dari 0,2 tergolong lemah atau diabaikan atau dianggap tidak ada hubungan antara dua variabel. Analisis pada tabel model summary-nya di sini terdapat analisis sebagai berikut. Kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel rendah. Kolom R square 0,058 merupakan kuadrat dari nilai korelasi
R-square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 5,8% dan 94,2%, dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Caranya yaitu 100% dikurangi 5,8%. Lalu pada kolom standar error estimate 10474,902 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasinya 10474,902 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi income yaitu sebesar 965,2,40. Selanjutnya kita analisis pada tabel koefisien. Di sini analisisnya yaitu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom standar koefisien. Dari kolom B ini dapat konstan yaitu 11244,690. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia yaitu 570,672. Lalu untuk nilai koefisien variabel pengalaman kerja di sini yaitu negatif 406,418, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 11244,690 ditambah 570,672 X1 ditambah negatif 406,418 X2. Keterangannya yaitu Y merupakan variabel income, X1 merupakan variabel usia, dan X2 merupakan variabel pengalaman kerja. Bisa dilihat di sini grafiknya sebagai berikut. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan koefisien Z dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Untuk analisisnya, kita menggunakan tabel model summary. Di sini analisisnya yaitu kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel rendah dan searah yaitu ditunjukkan dengan angka yang positif. Lalu kolom R-square menunjukkan angka 0,058, merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square, jika disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 5,8% dan 94,2%, dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Caranya yaitu 100% dikurangi 5,8%. Selanjutnya kita analisis pada tabel correlation. Analisisnya untuk melihat koefisien yang diperoleh signifikan atau tidak dapat dinilai dari angka probabilitas atau sig, yaitu dijabarkan sebagai berikut. Nilai sig pada korelasi menunjukkan angka sebesar 0,259 antara income dan usia. Di sini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah tidak signifikan. Lalu nilai sig pada korelasi menunjukkan angka sebesar 0,451 antara income dan pengalaman kerja. Di sini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja tergolong tidak signifikan. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara variabel, dan sebaliknya jika angka probabilitas lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel. Nah, di sini angka lebih dari 0,05 maka berarti tidak ada hubungan signifikan antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Nah, estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan masa kerja 11 tahun yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hubungan antara variabel rendah, searah dan tidak signifikan yaitu variabel usia, pengalaman kerja, dan income. Maka dapat dikatakan bahwa jika seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun berpengaruh rendah terhadap income yang akan didapatkan. Artinya semakin tinggi usia dan pengalaman kerja seorang sales maka akan tetap berpengaruh rendah atau tidak memiliki pengaruh kuat terhadap income yang akan didapatkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, variabel usia dan pengalaman kerjanya memiliki pengaruh 5,8% terhadap income yang didapatkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.